Hai guys, kalau kemarin saya udah bahas HG Penelope, jelas tidak afdol dong kalau nggak bahas tokoh utamanya. Yang desain Gundam ini nggak di-reveal sampai mepet banget waktu movie-nya mau tayang. Yes, ini Hageyushi Kesi Gundam yang rilis di tahun 2021, harganya 6.000 yen yang nggak ada kenaikan penyesuaian harga Gunpla. Nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasa gap waktu dari rilis Hageyushi Penelope ke Hageyushi Kesi itu kayak lama banget. Beneran ini parah banget kerasa lamanya, mungkin saking nungguinnya kali ya. Dan yang paling bikin saya hype, desain Kesi Gundam movie ini langsung mengadaptasi dari versi novelnya. Itu kayak wah, dream come true banget bro. Setelah sekian lama kita dicekokin dan image Kesi Gundam tuh sudah sangat melekat dengan Gundam face-nya. Ya entah itu desain dari SDG Generation atau desainnya Katoki Hajime. Jadi waktu dulu pernah ada konfirmasi dari sutradaranya Senko no Hasawe, yaitu Shuko Murase. Dia mengamanatkan desain Kesi Gundamnya tuh lebih pengen mirip monster ketimbang robot atau Gundam ya. Lupa lah antara dua itu. Ingat ya, ini adaptasi bukan versi asli dari desain novelnya. Sudah jelas ada beberapa perbedaan, tapi sih kalau ngelihat dari siluet dan overall looks-nya ya mirip-mirip lah, cuma lebih modern dan agak kotak-kotak ala-ala Katoki Hajime. Tapi mechanical designer utama dari Kesi Gundam ini bukan Katoki Hajime ya, tapi Seiichi Nakatani. Itu sesuatu yang amat sangat saya syukurkan. Soalnya apa ya? Jujur kalau Kesi Gundam versi Katoki Hajime tuh agak kurang, dia terlalu sleek dan terlalu kecil kan. Ini beneran yang wah monster banget, sampai tangannya aja itu keren parah lah kayak Decepticon. Nah, buat perilisan Hageyushi Kesi Gundam, jujur mah nggak sekaget Penelope. Ya kali tokoh utamanya nggak dibikin jadi Gunpla. Tapi waktu itu lagi COVID kan, movie Hasawe aja delay terus rilisnya yang harusnya sekitar tahun 2020-an jadi ke Juni 2021. Ya, rilis HG-nya juga ngikutin movie-nya lah. Ini lanjut bahas desain Kesi Gundam. Sebenarnya dia tuh ada 3 desain utama. Yang pertama versi novel, terus yang kedua versi G Generation, yang ketiga versi Katoki Hajime. Kalau yang versi novel, siluetnya kan lebih monster, lebih bulky, terus sudutnya juga cucuk-cucuk banget lah dengan muka yang tidak Gundam. Tapi yang orang-orang modern tahu, termasuk saya, ya mungkin paling baru nih ya, kalian tahu Kesi Gundam dari desainnya Katoki Hajime kan, entah itu dari robot Damacy atau dari SD Bibi Senshi. Dengan Gundam face-nya yang sudah melekat, belum lagi kalau desain Katoki Hajime yang tadi saya bilang kan agak sleek, kotak-kotak gitu, terus bentuknya lebih rapih lah ketimbang versi-versi sebelumnya. Nah, yang versi G Generation itu tuh sedikit tone down dari versi novelnya. Maksudnya kayak lebih Gundam yang sekarang kita lihat, tidak terlalu bercucuk-cucuk, tapi vibes bulky-nya tuh masih ada, terutama di bagian armor bahunya itu ya. Kalau yang versi Katoki kan ya itu udah lebih dikecilin lagi. Jadi pertama kali saya tahu Senko no Hasawe itu dari G Generation dong. Dari mana lagi media yang bisa saya konsumsi? Di situ kan ngelihat ada Penelope sama Kesi. Wow, keren. Nah, waktu awal internet akhirnya mengeksplor mechanical design mereka dari mana lagi selain di mahq.net. Tuh, terus kan ngelihat ada versi novel, terus ada versi G Generation. Nah, pas saya lihat mainan yang versi Gundam Fixed Figuration, kok kayak ada yang kurang apa gitu. Ya udah gede baru dan bisa ngebandinginnya. Walah, ternyata yang versi Katoki tuh bahunya kecil, semuanya kecil, terus bentuknya jadi kotak gitu doang lurusan. Kebayang lah ya kenapa saya sebersyukur itu desain Kesi Gundam versi movie itu diganti. Ini sedikit out of topic tapi masih nyambung lah. Sebenarnya seenggak sereknya sebuah desain sama saya, kalau dia dijadiin SD pasti masuk-masuk aja. Apakah karena gue suka banget sama SD? Jawabannya enggak. Saya nggak bisa menjelaskannya kayak gimana. Cuma gini nih, desain Bibi Senshi Kesi Gundam tuh kan adaptasi dari versi Katoki. Kalau kalian melihat overall looks-nya, ini tuh jadi proporsional antara bulky dan congki-congkinya Kesi Gundam. Kalau ngelihat bahunya dibandingin sama yang real type, tidak seramping itu kan. Jadi vibes-nya si Bibi Senshi itu hampir masuk ke versi novel. Begitu pula dengan Sazabi Fukuoka Tuan Crab yang jelek banget sumpah. Waktu dijadiin Bibi Senshi sama Ensemble, nah ini baru masuk proporsinya tidak setuan Crab itu. Again ya, saya bukan expert dan belum bisa mengutarakan kenapa desain Chibi itu lebih masuk ketimbang versi real type-nya. Syukur-syukur kalau bahasan tadi bisa kalian mengerti, tapi kalau enggak, mohon maaf ya. Sebenarnya pertama kali ini rilis tuh saya hampir ngebela-belain beli Red kali 150. Terus saya datang kan ke toko fisik tuh yang paling pertama ngedatengin Kesi Gundam. Saya pegang-pegang, terus boxnya kayak kok ringan ya buat harga 6.000 yen. Ngerti gak sih? Kayak kopong, tidak padat. Apple to apple-nya dengan figurais Mugen Ramon yang kalau dipegang tuh kerasa kayak wah berat, mewah, mahal gitu. Nggak tahu ya ini aneh, tapi jujur itu salah satu turn off saya kenapa nggak beli Kesi Gundam waktu awal rilis. Tapi ya untung juga sih beberapa bulan kemudian
saya dapat yang rate-nya cuma kali 120 doang. Jadi, Kesi Gundam ini bisa dibilang versi utuh dari Mobile Suit generasi kelima. Kalau kemarin kan Penelope harus dipecah dulu ya dari Odysseus sama FF Unit. Kesi Gundam ini udah built-in Minovsky Flight System dan ukurannya jauh lebih kecil ketimbang Penelope. Aneh nggak sih kenapa teroris punya robot yang lebih canggih ketimbang Federasi? Ini spoiler nggak spoiler, tapi jawabannya sudah jelas. Anaheim Electronics adalah antagonis utama dari seri Universal Century. Jadi kalau masih ada yang ngedebatin, Zeon jahat karena antagonis di seri ini. Enggak, tapi beda pandangan dengan Federasi. Udah, simpan saja debatnya. Kalau Anaheim tidak mensuplai senjata ke berbagai macam pihak, tidak akan ada One Year War dan konflik-konflik lainnya sampai ke Hathaway. Mafti juga nggak akan bisa menandingi Penelope. Ya, dari sini juga kelihatan lah ya, abu-abunya tuh pasti ada konflik kepentingan. Buat Gunpla-nya, gila, bagus banget, melebihi ekspektasi jauh. Ya, karena teknologi dan materialnya Bandai juga udah jauh meningkat lah ketimbang Penelope kemarin. Kesi Gundam ini awal-awal Bandai bikin color separation warna abu di antara armor dan frame-nya. Ini kelihatan banget lah sebadan-badan ada dan konsisten. Terus buat struktur perakitan, karena Gunpla ini ukurannya gede banget dengan proporsi yang sangat amat bulky chonky, apakah akan bisa menahan semua beban yang ada? Jawabannya bisa pakai banget. Ini sebenarnya tidak menjadi poin minus apapun, tapi kalau mau dibandingin dengan teknologi dan rilisan yang hampir sama, MG00 aja itu kalau misalnya dirakit tuh masih agak lemas-lemas gitu. Tapi Kesi Gundam ini build-nya udah solid dan kokoh banget. Ini dikocok-kocok tuh bukan memperlihatkan minus untuk Gunpla lain ya. Nggak berarti yang Leto itu semata-mata jelek. Cuma cherry on top betapa bagusnya struktur perakitan Gunpla ini. Buat desainnya, karena tadi ini mengadaptasi versi novel, perbedaan yang paling kelihatan dari versi yang biasa kita lihat itu ada di bagian torso yang ada tanduknya sama mukanya yang udah nggak pakai Gundam face. Sisanya pemilihan warna aja yang udah nggak tricolor kayak Gundam biasa. Buat movie Hathaway yang pembawaannya lebih dewasa, terus tone warnanya juga lebih dark, dan directingnya yang lebih realistis, warna putih ini tuh yang paling cocok ketimbang warna tricolor tadi. Ini nyambung ke sebuah trivia, tahu kan RX-78 tuh harusnya warna hitam, cuma gara-gara ini harus dijadiin mainan anak-anak, ya warnanya juga disesuaikan dong jadi warna-warni. Buat artikulasi Kesi Gundam sebenarnya standar zaman sekarang. Cuma standar zaman sekarang ini harus dipakein tanda kutip sudah sangat amat mengadaptasi teknologi dan material yang maju. Respectnya adalah sesimpel ngangkat bahu terus bengkokin tangan itu tuh kan sebenarnya biasa aja ya. Cuma dengan struktur yang kayak gini harus ada extra stepnya dong. Kayak armor bahunya yang punya beberapa titik artikulasi, terus tangannya bisa dimajuin ke depan belakang. Nah, hal-hal effort kayak gini yang bisa bikin artikulasi simple tadi jadi gerak. Buat artikulasi selangkangan pakai ball joint yang ukurannya gede, jadi bisa nahan beban kakinya yang segede gitu. Masih bisa digerakin juga. Terus bagian torsonya bisa naik turun dan digerakin ke arah lain, tapi sudah jelas artikulasinya terbatas karena terhalang armornya yang gede terus saling tubruk-tubrukan. Paling penting dan krusial ini nih, palanya bisa naik banget ke atas, ada double articulation. Gila, ini bagus banget parah. Terus meskipun bagian mukanya tuh panjang banget ya, tapi tetap bisa masuk ke lubang bawahnya. Jadi nunduknya tuh wah ganteng banget lah pokoknya. Again ya, sama kayak Penelope, masalah artikulasi saya tidak terlalu peduli. Kesi Gundam udah dijadiin Gunpla aja tuh ya sebuah mimpi jadi kenyataan. Lagian di animenya juga Kesi Gundam nembak 2 Gustav Karl tepat sasaran sambil tiduran bisa tuh, nggak harus pose sirkus dulu. Next, Kesi Gundam dikasih opsional hand tangan kebuka kanan kiri yang jelas ini jadi aspek desain paling ikonik buat versi movie-nya. Oh my lord, gila bagus banget ya tangannya gahar parah. Dengan posing ikoniknya yang jadi main visual movie pertama Senko no Hathaway. Lihat itu matanya nyala ganteng banget ya. Jujur mah yang paling bikin saya nangis dari film pertama tuh ada 2. Pertama, ngelihat visual teasernya Senko no Hathaway yang Kesi Gundamnya lagi pose kayak gini. Ganteng kan? Dijadiin box art pula. Kedua, waktu Kesi Gundamnya purge container mid-air. Itu tuh kalau kalian lihat ya secara detail di kameranya Penelope ada tangan gerak gitu kayak monster des gitu kan, itu yang bikin si Land Aim-nya kayak takut ya. Scene-nya tuh subtle banget tapi kayak menggambarkan apa itu yang gerak di dalam. Buat posing lain, karena movement Kesi Gundam di anime tuh simple banget ya, kayak cuma naikin tangan buat nembak, tapi di bahunya tuh masih ngasih artikulasi armor yang luas. Pokoknya saya suka banget semua battle scene yang ada di movie 1. Soalnya itu tuh persis banget gimana caranya 2 robot gede bulky chonky bakal bertarung. Again ya, sih sempet banget tuh robot gede kayak gini harus pose angkat naikin kaki buat nembak doang. Tapi ya emang kalau preferensi kalian suka robot yang bisa pose tajem-tajem, ya sudah difasilitasi lah di Gunpla ini. Sepanjang saya megang Kesi Gundam buat ngetek video, sudah jelas lah tidak seberat Penelope, tapi tetap kok ini berat tapi lebih ringan daripada MG yang seukuran gini. Ya sebenarnya mah bodoh banget saya nggak pakai timbangan digital, maaf ya. Dulu ada sebuah teknik yang kayaknya udah nggak akan diungkit deh zaman sekarang, yaitu masukin pemberat kayak besi-besian kecil buat bikin sebuah mainan bisa berdiri atau nambahin feel
feels beratnya tadi. Cocok banget buat dipakai di Penelope atau Kesi Gundam. Kesi sih khususnya. In case kalian pengen feels yang lebih imersif, masa robot segede gini bebannya ringan? It's time pakai teknik tadi. Next, colokan shield Kesi Gundam itu pakai ball joint yang gede dan ada gripnya, sudah pasti solid dan bisa ditutup juga lubangnya, ada parts optional kayak gini. Nah, yang saya sepelekan adalah flight formnya Kesi Gundam. Jadi, yang versi movie ini, sayapnya tuh harusnya bisa bengkok naik ke atas miring. Kalau mau bikin kayak gitu, ada optional partsnya. Bodoh dan arogannya gue adalah kayak, dulu juga Kesi Gundam nggak kayak gini, jadi nggak akan banyak dipakai lah di anime juga. Turns out sepanjang film Kesi Gundam kalau lagi terbang cepet tuh ya sayapnya kayak gitu. Ya jujur mah agak nyesel sih. Optional partsnya kemana? Nggak tahu kemana jujur. Kayak dipotong terus tidak peduli, ya most likely hilang sih, hehe. Contoh, waktu adegan paling ikonik ngeluarin funnel missile, itu kan harusnya sayapnya ada di atas miring. Cuma ya udahlah, maaf ya. Buat weapon, sebadan-badannya Kesi Gundam tuh ada missile, terutama di bagian siku sama bagian lutut. Terus ada funnel missile di rear skirtnya. Ada beam saber yang settingannya mirip banget kayak New Gundam, beamnya atas bawah. Terus ini posing ganteng waktu lagi diadu sama Penelope, dan catchphrase paling terkenal seantero Hasawe adalah waktu Mafting Rage Bait Land M bilang dia pengecut gara-gara nahan gauman. Kemakan lagi, gaumannya dibalikin lagi. Itu cuma disuruh doang, balikin nih anjing. Sampai Gustav Kalnya udah bener kan nembak dari belakang, ditahan sama Penelope-nya. Ya dari situ Land M-nya dapat pujian lah dari Hasawe, yang mana tidak penting juga. Lanjutkan mereka berantem tuh. Sumpah kalau dianimasiin bagus banget, imersif, directingnya Shuko Murase mantap lah, top tier. Sebagai unit yang berMinovsky Flight System, teknologinya tuh ada di bagian bahu sama bawah kaki. Ini kalau si kakinya mau diturunin ke bawah biasa nggak bisa, jadi si pinggirnya harus dicopotin dulu buat jadi bentukan flight form. Oh iya, Kesi Gundam tuh lini terakhir seri Zeta ya. Jadi kalau misalnya seri awal-awal tuh harus berubah jadi Wave Rider buat mobility yang tinggi, sekarang sudah sesimpel naikin armor bahu dan ngelipet kaki ke bawah. Bisa floating pula tanpa thruster. Dan ini perbandingan dengan RG New Gundam yang skalanya sama-sama 1/144. Dari overall looks dan volumenya aja udah kelihatan beda. Kalau Kesi Gundam kan 26 meter, kalau New Gundam ya 20 meter sekian. Setahu saya, UC 100-an awal tuh development akhir mobil suit yang ukurannya gede-gede. Sisanya jadi jauh lebih kecil, bahkan hampir setengah ukurannya dari mobil suit ini. Yang paling ketara sih F91 sama Victory. Kalau kalian ngikutin Crossbone, itu tuh makin sini makin kecil. Kesi Gundam ini jadi salah satu gunplay yang kalian wajib banget punya. Meskipun harganya 6.000 yen, tapi itu sangat amat worth the price dengan kualitas yang bagus, terus desain dari 30 tahun lalu yang sekarang udah dijadiin gunpla. Harus mengusahakan punya Kesi Gundam dan Penelope. Minimal banget nabung lah. Kalau koleksi prestis pajangan orang-orang zaman dulu tuh binatang kering, yang mana sudah norak banget dan merusak ekosistem, it is the very time ganti pajangannya jadi robot yang berukuran besar dan berstatement ini. Dalam rangka menyambut movie Hasawe yang baru dan bantu nge-build hype kalian kalau entar filmnya tayang di sini, saya udah bikin video ini ada 3 part. Yang pertama review Penelope, yang kedua review Kesi Gundam, sama yang terakhir bahasan lengkap Senko no Hasawe. Bakal di-upload kapan? Di-uploadnya kalau udah ada pengumuman filmnya bakal masuk ke sini. Kalau ngikutin Seed Freedom kemarin ya jelek banget sih di bulan April atau Mei. Tapi semoga bisa lebih cepat ya. Amin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.